Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengetahui hukum secara mudah. Di video kali ini ada kisah yang menarik sebelum saya menerangkan tentang dasar-dasar hukum. Jadi saya ini kan seorang guru. Karena program pemerintah mengenai social distancing, maka siswa dilarang untuk masuk sekolah. Kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Setiap 1 minggu sekali, siswa tanpa berkumpul mengumpul tugasnya masing-masing. Sekaligus bagi siswa yang memang belum masuk ke kelas online, segera melaporkan. Jadi ada kisah menarik pada saat seorang siswa yang belum masuk ke sekolah daring, ke sistem daring, ada seorang guru yang mengajarkannya untuk masuk lewat handphonenya. Pada saat dicek, guru tersebut terkejut karena salah satu nama di handphonenya tersebut adalah suami. Sedangkan di awal dia sudah mengaku bahwa handphone ini memang milik dia pribadi. Karena anak ini masih kelas 9 SMP, sehingga hal ini membuat sesuatu hal yang sedikit lucu bagi guru-guru dan mungkin tidak pas gitu. Kenapa? Karena seorang anak SMP di handphonenya itu ada suamiku. Akhirnya guru tersebut bertanya, ini suamiku ini maksudnya apa? Apa kamu sudah punya suami? Lantas semua guru yang berada di kantor pada saat itu spontan tersenyum tertawa. Anak tersebut hanya senyum-senyum saja. Jadi timbul pertanyaan buat kita di sini. Buat kita dan mungkin pada anak-anak kami seluruhnya, pada siswa-siswa kami semuanya, berapa sebenarnya umur perkawinan yang dibolehkan secara undang-undang? Jadi di video kali ini saya akan memaparkan tentang ketentuan umur setiap orang untuk melangsungkan perkawinan. Jadi stay tune terus di sini, tonton sampai habis, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, memahami hukum secara mudah. Hari ini kita akan berbicara tentang batasan umur dalam perkawinan. Adakah undang-undang mengatur batasan-batasan umur dalam perkawinan? Sebenarnya batasan umur perkawinan sudah diatur cukup jelas dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur umur perkawinan tersebut bisa kita lihat dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, Impres nomor 1 tahun 1991, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang nantinya akan dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Kita bisa lihat di dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Artinya di sini untuk kebaikan rumah tangga yang nantinya akan melaksanakan perkawinan, ketetapannya sudah diatur dalam undang-undang. Rujukannya adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ada apa dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974? Sebelum kita lihat di pasal 7-nya, kita bisa lihat di pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Di ayat keduanya menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Artinya, menurut Undang-Undang perkawinan, seseorang yang melangsungkan perkawinan sebelum umur 21, orang tua harus mengizinkan. Karena dianggap masih wewenang orang tua untuk mengetahui. Beda bila di atas 21 tahun.
anak berhak untuk menetapkan keinginannya mau menikah dengan siapa, karena hal ini diatur dalam Human Rights, hak asasi manusia internasional. Di pasal 6 ayat ketiga kita bisa lihat dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin menurut pasal 2 tersebut diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Selanjutnya kita lihat di pasal 7 yang tadi pasal krusial yang memang harus tahu. Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi anak-anak kami yang masih SMP, terlebih masih SD, yang belum sampai umur tersebut, tidak usahlah berpikir untuk hal-hal ke arah rumah tangga atau perkawinan. Fokus saja dulu dengan pelajaran dulu. Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan dalam hal penyimpangan pada ayat 1, artinya seseorang ini ingin menikah tapi umurnya itu tidak sampai 19 tahun atau 16 tahun, 19 bagi laki-laki, 16 tahun bagi perempuan, dapat meminta dispensasi dari pengadilan. Jadi kalau ada yang ingin menikah di bawah umur tersebut, dia harus meminta dispensasi pengadilan terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan hakim atas pernikahan itu. Ini harus didampingi orang tua yang mengajukan dispensasi tersebut, dan alasan-alasan meminta dispensasi harus tepat, ada keterdesakan dan sudah mendapatkan izin dan pertimbangan dari orang tua. Terus perlu diketahui di sini, atas pertimbangan pemerintah keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 PUU 17/2017 bahwa umur anak dalam menikah ini tidak boleh dibedakan. Jangan ada diskriminasi, mau itu laki-laki atau perempuan. Sehingga tidak lama setelah itu muncullah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal yang dirubah apa? Hal yang dirubah adalah mengenai umur, yaitu pada pasal 7. Apa bunyinya di sini? Di pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan di ayat 1-nya, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jadi, mau itu laki-laki atau wanitanya, umurnya wajib 19 tahun. Terus, bagaimana bila di bawah itu? Berlakulah ayat keduanya. Dalam hal terjadi penyimpangan atas ketentuan umur, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut, orang tua baik pihak pria maupun pihak wanita yang memang belum sampai umur yang ditetapkan oleh perundang-undangan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan bahwa ini sangat mendesak dan harus disertai bukti-bukti pendukung. Selanjutnya dalam ayat ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Jangan sampai ada paksaan dalam perkawinan. Kedua belah calon harus didengarkan pendapatnya oleh hakim sehingga hakim bisa menetapkan keputusan bisa dinikahkan atau tidak. Artinya apa di sini? Artinya sudah jelas bahwa pemerintah membuat perundang-undangan tentang perkawinan, umur perkawinan agar jangan banyak terjadi pernikahan dini. Sehingga apa? Sehingga banyak tingkat perceraian di mana-mana. Keutuhan rumah tangga itu akan sulit tercapai bila suami atau istri belum cukup dewasa. Jadi buat
adik-adik kami yang masih remaja, jangan dulu deh untuk berpikir yang namanya perkawinan, pernikahan. Fokus saja pada belajarmu, pada cita-citamu. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tonton terus channel Tanya Hukum agar lebih mudah dalam memahami hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanya Hukum.